Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Murid-muridku semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Pak Mus akan membahas zikir sekaligus memberikan tutorial untuk membacanya. Mungkin tutorial ini akan sangat bermanfaat bagi yang belum lancar membaca Al-Quran. Sehingga dengan adanya video ini bisa digunakan untuk belajar membaca zikir dan doa dengan baik. Anak-anakku semuanya, seperti kita ketahui, zikir artinya adalah mengingat Allah. Ya, zikir itu artinya mengingat Allah, menghadirkan Allah ke hati kita. Yang kita pelajari ini adalah zikir yang dibaca setelah sholat. Namun pada hakikatnya sebenarnya itu zikir itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Karena mengingat Allah itu dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita harus tetap mengingat Allah. Karena meskipun kita tidak ingat Allah, Allah akan selalu mengingat kita. Ya, Allah tetap selalu mengingat kita. Kita mungkin sering melupakan Allah. Allah tidak pernah melupakan kita. Buktinya apa? Setiap hari Allah mencukupi kebutuhan kita. Allah memberikan banyak sekali nikmat untuk kita. Zikir itu merupakan perintah Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat padamu. Dan bersyukurlah padaku, jangan engkau mengingkari nikmatku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita itu harus tahu diri. Kita itu harus selalu terima kasih pada Allah dengan cara terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan tambah ingat pada kita. Kita ingat Allah di dunia, Allah akan ingat kita di akhirat. Semoga kita bersama-sama bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, lafal zikir ini hendaknya kita baca sambil merenungi artinya, sehingga kita akan mengetahui betapa luar biasanya kalimat zikir ini dan lebih khusyuk. Namun untuk tahap belajar, kalian semuanya hafalkan terlebih dahulu zikirnya. Nanti sambil berjalannya waktu, kita semua akan belajar maknanya itu semua. Ya, paling tidak kalian sewaktu-waktu ingat Allah. Mau makan ingat Allah. Mau beraktivitas ingat sama Allah. Itu sama juga dengan berzikir. Ya, jangan sampai kita berzikir mulut kita, tapi hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anak semuanya, kalian sudah tahu bahwa zikir itu manfaatnya sangat banyak. Di antaranya adalah menjadikan hati kita tentram, tenang. Ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd menjelaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau setelah berzikir hatinya belum tentram, itu tandanya kita belum ingat pada Allah. Hanya membaca zikir saja, hanya di mulut saja. Baik anak-anak semuanya, kita akan membaca bersama-sama lafal zikir ini. Perhatikan baik-baik agar cara membacanya bisa bagus sesuai makhraj dan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim.
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Membaca subhanallah artinya maha suci Allah. Di hati kita tanamkan bahwa Allah itu suci, tidak pernah berbuat jahat pada kita. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai 33 kali. Terus alhamdulillah. Kalimat tahmid ini dibaca sambil hati kita merasakan nikmat yang Allah berikan setiap waktu untuk kita. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai 33 kali. Berikutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil mengingat keagungan Allah, kebesaran Allah. Ciptaan Allah yang luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu contoh lafal zikir. Selanjutnya kita akan belajar tentang doa. Doa merupakan permintaan kita kepada Allah. Doa artinya permohonan. Anak-anak semuanya, kita itu butuh doa. Menandakan bahwa kita hamba yang lemah. Doa dan zikir merupakan perintah Allah. Ketika kita berdoa dan berzikir, maka otomatis kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semua, ketika kita berdoa, hendaknya hati kita ikut berdoa. Maka kalau ingin hati kita ikut berdoa, kita pahami juga apa yang kita minta. Lebih bagus lagi kalian berdoa khusyuk memahami isinya, sehingga permintaan kita itu serius pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun doa itu bisa digunakan dengan berbagai macam bahasa. Karena Allah paham semua bahasa. Bahkan di dalam hati saja Allah tahu apa yang kita minta. Namun yang dicontohkan di sini adalah doa dengan bahasa Arab. Ini doa-doa yang mayoritas ada di dalam Al-Quran. Doa yang dibaca oleh para nabi, khususnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita mencontoh beliau tentang doa-doa yang istimewa ini. Kita berdoa, tujuan utamanya bukan agar doa kita terkabul. Kalau tujuan utamanya biar terkabul, kita bisa kecewa nanti kalau Allah tidak mengabulkannya. Padahal Allah tidak mengabulkan, mungkin Allah tahu itu bukan yang kita butuhkan. Ya, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Doa yang kita panjatkan hendaknya
adalah doa-doa yang tidak menuntut Allah, tidak boleh memaksa Allah. Kita boleh doa apapun, bebas minta pada Allah, tapi tetap yang Allah kehendaki sesuai kehendaknya Allah, bukan kehendaknya manusia. Maka dari itu, kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba yang selalu mengingatnya. Karena dengan berdoa berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau makan doa, mau berangkat sekolah berdoa, mau tidur doa, ke kamar mandi berdoa, mau mandi doa, mau aktivitas apapun doa. Sehingga ketika kita sertakan Allah dalam setiap doa kita, itu tandanya kita telah mengingatnya selalu. Baik, ketika berdoa, alangkah baiknya kita awali dengan doa pembuka, membaca ta'awudz, basmalah, hamdalah, dan sholawat. Kenapa? Karena kalau kita berdoa, awali dengan ta'awudz, minta tolong pada Allah agar dijauhkan dari setan. Awali dengan basmalah, kita memuji Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita baca hamdalah, kita bersyukur kepada Allah terlebih dahulu. Kenapa? Karena sebelum kita berdoa, Allah telah mencukupi kebutuhan kita. Kita meminta rizki pada Allah. Sebelum kita minta, Allah ternyata telah mencukupi rizki kita setiap hari tanpa kita duga. Kita mungkin meminta ilmu pada Allah, setiap hari kita dikasih ilmu. Kita meminta selamat pada Allah, setiap hari loh kita diberi selamat. Mungkin sebelum doa kita panjatkan, Allah telah mencukupi semuanya. Dan itu pasti, bukan mungkin lagi. Selanjutnya, kalau mau berdoa, awali dengan sholawat. Yang doa diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, akan mudah sampai kepada Allah. Karena kita menyertakan orang paling mulia di muka bumi ini. Orang yang dikasih sayangi Allah. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, doa pembuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh pakai itu. Boleh memakai wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Misalnya tidak pakai sayyidina nggak apa-apa. Kalau Pak Mus pakainya sayyidina, sama-sama bagus. Cuma Pak Mus pakai sayyidina yang artinya tuan kami atau yang sangat kami hormati, Nabi Muhammad, menandakan bahwa Nabi Muhammad itu sangat kita hormati dengan nama panggilan yang istimewa, Sayyidina Muhammad. Kalau misalnya tidak pakai sayyidina, boleh-boleh saja ya, tidak perlu diperdebatkan. Sekarang doa untuk kedua orang tua. Ya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Lafalnya tertulis rabbayana shighara. Tapi menurut ilmu dalam pesantren, yang betul bukan robbayana, tapi robbauna ya. Dalam jamaknya itu yang betul bacanya robbauna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Selanjutnya, doa agar mampu bersyukur dan beribadah dengan baik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, doa agar kita mampu bersyukur dan beribadah dengan baik, selalu berzikir pada Allah. Selanjutnya adalah doa mohon diberi ilmu bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Berikutnya doa pengakuan dosa dan mohon ampunan pada Allah. Ini doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Selanjutnya, doa mohon tetap dalam petunjuk dan kasih sayang Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selanjutnya, doa mohon keteguhan iman dan sabar serta pertolongan orang-orang kafir. Pertolongan dari orang kafir. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Berikutnya, doa mohon ampunan dosa. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa ini mungkin di buku kalian tidak ada. Ini Pak Mus pakai buku yang lama yang ada tambahan doa ini tadi. Berikutnya doa kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa penutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah anak-anakku semuanya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu mengingatnya, untuk selalu berdoa padanya, agar kita menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya itu dari Pak Mus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.